Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk murid-murid ibu semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya mengenai teks prosedur. Kali ini yang akan kita bahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Oke, sebelum ibu lanjutkan, mohon dilihat kembali materi yang sudah ibu kirim kemarin sambil ibu jelaskan sambil kalian lihat materinya ya. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur. Apa itu unsur kebahasaan? Maksudnya adalah bahasa seperti apa patokannya yang dipakai untuk membuat sebuah teks prosedur. Jenis-jenis kalimat itu seperti apa? Kata-kata yang digunakan itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke. Ada 5 unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang biasa dipakai dalam teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kalian mungkin sudah tahu ya, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah ini sudah kita bahas di kelas 10. Jika kalian ingat itu di materi eksposisi ada, di materi mengenai negosiasi ada itu kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Nah, kalau kita lihat di contoh cara membuat akun Instagram di HP Android di materi kalian itu banyak sekali menggunakan kata-kata kerja imperatif ya. Contohnya ini, isi data Anda dengan baik dan benar. Nah, itu adalah kata kerja imperatif, dimana ketika kita membacanya, ya kita dituntut untuk melakukannya. Itu dia maksudnya ya, kata kerja imperatif. Kenapa Bu teks prosedur itu menggunakan kata kerja imperatif? Karena teks prosedur itu tujuannya agar orang lain atau si pembaca itu melakukan apa yang kita sarankan, sehingga kita harus menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah seperti itu. Jadi kata-katanya dilakukan. Nah, itu maksudnya ya, kata kerja imperatif. Saya rasa kalian sudah paham kata kerja imperatif dan sering sekali kalian temui atau kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua itu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh nih, kalian mau bikin teks prosedur tentang masak-memasak. Ya, tentang masakan, temanya tentang masakan. Tentu kata-kata yang kalian sering gunakan adalah kata-kata yang berkaitan dengan tema tersebut. Misalnya, bumbu, tumis, goreng, tiriskan. Nah, itu adalah kata-kata teknis, kata-kata yang berkaitan, kata kerja yang berkaitan dengan atau kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Oke, misalnya lagi kalian bikin teks prosedur tentang barang-barang elektronik. Nah, apa ya kata-kata yang berkaitan dengan barang-barang elektronik? Nah, misalnya seperti tombol power, nah seperti tombol tekan. Nah, itu adalah kata-kata teknis atau kata-kata yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Oke, kita lanjut di unsur yang ketiga, yaitu banyak menggunakan konjungsi ya, konjungsi atau kata penghubung yang bermakna penambahan urutan kegiatan. Penambahan urutan kegiatan. Ini sering sekali kita jumpai ya, contohnya selain itu, oleh karena itu, di samping itu, yang paling sering apa? Kemudian, selanjutnya, setelah itu. Nah, kata-kata atau konjungsi yang seperti itu sering sekali kita jumpai dalam teks prosedur ya. Itu tuh untuk menandai kira-kira langkah berikutnya apa, atau kata penyambung yang menandakan untuk apa yang harus kita lakukan berikutnya, ya kan? Misalnya seperti ini. Pertama-tama masukkan adonan ke dalam wadah mixer. Lalu atau kemudian campurkan bahan kering. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah konjungsi yang sering digunakan dalam kebahasaan dalam teks prosedur. Oke, kita lanjut yang keempat. Banyak menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu adalah kata-kata ajakan, kata-kata yang mempengaruhi. Beda ya sama imperatif ya. Kalau kata-kata imperatif itu lebih kepada perintah, kalau ini lebih kepada ajakan. Bagaimana seseorang setelah kita sampaikan, orang mengikuti apa yang kita sarankan. Seperti itu. Contoh nih, contoh kalimat persuasif ya atau ajakan. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Bu, kenapa ini dikatakan sebagai kalimat dengan kata-kata persuasif, Bu? Karena ketika kalian membaca ini, kalian langsung berpikir nih, oh iya ya, kalau kita pakai
oh iya ya, menggunakan bahasa yang baik itu harus. Nah, itu adalah persuasif, ajakan. Atau gini, kalau kita lihat contoh yang ada di materi kalian itu, contohnya cara membuat akun Instagram di HP Android ini ya. Oke. Oke, ya. Nih, isi data Anda dengan baik dan benar. Isi data Anda dengan baik dan benar. Ya, ini adalah persuasif. Kita diajak untuk mengisi data secara baik dan benar. Biar apa? Biar kita mendapatkan hasil yang bagus juga kan. Nah, itu adalah persuasif. Misalnya kalian gini, dalam bentuk contoh yang lain ya, misalnya seperti ini dalam membuat masakan misalnya. Simpanlah di wadah yang kering agar adonan cepat mengembang. Atau simpanlah di suhu ruangan 26 derajat Celcius agar adonan cepat mengembang. Itu adalah ajakan, ya. Kenapa itu dikatakan ajakan? Sehingga ketika kita mendengar itu, kita terpengaruh nih untuk melakukannya. Seperti itu. Itu ya maksudnya ajakan ya, mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita sarankan. Beda dengan perintah ya. Kalau perintah lebih kepada memerintahkan. Nah, tapi yang namanya teks prosedur, setiap di bagian prosedurnya ya, di bagian langkah-langkah itu memang kalimat imperatif aja isinya gitu. Selain itu ada juga persuasifnya, ajakan. Ya, ajakan. Oke, lanjut ke bahasaan yang berikutnya. Apabila prosedur ini berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya gini ya, misalnya kalian membuat resep donat ya, resep donat. Kalau yang namanya resep donat itu, ketika kalian bikin teks prosedurnya, maka akan ada rincian kegiatannya yang dibeberkan secara rinci ya. Misalnya seperti ini, gunakan baskom ukuran sekian, atau masukkan air 250 ml. Nah, itu secara rinci ya. Termasuk itu ukuran ya, atau jumlahnya. Masukkan 3 butir telur. Nah, itu jumlah kan. Atau warna, campur dengan warna merah agar hasil lebih maksimal. Nah, seperti itu. Itu ini ya, itu prosedurnya penggunaan alat secara lebih rinci gitu. Itu maksudnya. Selain itu juga menggunakan kalimat-kalimat yang juga memang menyatakan tindakan secara rinci. Misalnya seperti ini. Tindakannya secara rinci itu misalnya mixer atau aduk atau kocok adonan kurang lebih 15 menit. Nah, itu secara rinci. Atau aduk adonan secara terbalik. Maksudnya itu apa ya? Yang terbalik itu memutar adonannya itu secara terbalik. Ada tuh dalam dunia perkulineran ada itu. Mengaduk adonannya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu biasa digunakan untuk teks prosedur yang lebih kepada resep atau penggunaan alat ya. Tapi kalau misalnya dia teks prosedur tentang memotivasi seseorang, bagaimana cara agar kita lulus ini, atau bagaimana agar kita bisa melewati hari dengan semangat, biasanya jarang menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Pun ada, tapi jarang ya. Jarang bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada beberapa yang menggunakan, tapi jarang. Oke, itu unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ini akan Ibu upload di YouTube ya. YouTube, karena kalau di Google Classroom akan sangat susah sekali, lambat waktunya. Jadi ini akan Ibu upload di YouTube. Nanti Ibu akan share linknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa belajar tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.